Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah, sehingga pagi ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi ilmu yang bermanfaat, amal yang sholih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agenda kajian kita sampai pada langkah yang keempat. Jadi langkah menjadi orang yang baik dan benar menurut Al-Quran. Yang pertama kita sudah mengkaji sampai yang keempat. Jadi memelihara komunikasi, memelihara tutur kata, memelihara makanan, memelihara pergaulan, dan memelihara hati. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji tipologi hati yang pertama, yaitu qalbun salim, dengan ciri-ciri yang sudah kita kaji bersama. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan materi qalbun marid. Jadi yang harus diwaspadai itu bahwa hati itu ada 3 tipe: qalbun salim, qalbun marid, takmal qulub, dan qalbun maut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya memelihara hati itu adalah upaya agar qalbun salim itu dominan dalam kehidupan kita. Sedangkan qalbun marid, takmal qulub, dan qalbun maut harus betul-betul dijaga, diwaspadai, jangan sampai qalbun marid itu menguasai diri kita. Jadi hati yang sakit atau hati yang berpenyakit. Ini sekedar ilustrasi saja, karena hati itu diibaratkan daun bambu gitu ya, seperti itu. Kemudian dikasih, ini saya kutip dari teman-teman dokter, jadi dikasih perban gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dasar qalbun marid itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Ayat ini jelas bahwa siapa orang yang hatinya ada penyakit, yaitu orang munafik. Jadi orang munafik dalam ayat 10 surat Al-Baqarah ini adalah orang yang berdusta. Jadi bima kanu yakzibun. Karena itu dusta, bohong, penipu itu tabiat aslinya orang munafik, dan itu penyakit. Kalau tidak segera diobati, fazadahumullahu marad. Kalau tidak segera diterapi, maka Allah akan menambah penyakit. Beda dengan orang beriman. Kalau orang beriman itu
liyazdadu iman nama imanihim. Jadi orang beriman itu dengan beramal soleh imannya semakin bertambah. Tapi orang yang berpenyakit kalau tidak segera diobati penyakitnya pun akan semakin kronis. Jadi fazadahumullahu marad. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk beberapa pandangan ulama tafsir bahwa fi qulubi marad itu di dalam hatinya terdapat keraguan, muzabzabin bahasa Qur'annya, ada keraguan, ada kemunafikan, rasa sakit karena takut rahasianya akan terbongkar sehingga mendapat azab atas dirinya. Jadi orang itu kalau jelek selalu dihantui kejelekannya, takut terbongkar, dan itu sudah azab. Tapi orang itu kalau baik gak pernah punya rasa takut. Jadi gini aja contohnya, orang berkata benar itu gak pernah beban, tapi orang berkata bohong itu bebannya berat, karena banyak energi yang dikeluarkan. Orang bohong itu pertama kali dia harus berjuang mengalahkan fitrahnya. Karena itu orang itu kalau berhasil membohongi orang, sesungguhnya dia telah lebih dulu berhasil membohongi dirinya sendiri. Jadi orang membohongi orang itu sesungguhnya sama dengan berhasil membohongi dirinya sendiri. Dan itu energi yang terbuang sia-sia. Kemudian energi semakin terbuang ketika dia berusaha meyakinkan orang yang dibohongi. Orang bohong itu selalu berjuang untuk meyakinkan orang yang dibohongi dengan sumpah, dengan ekspresi yang meyakinkan. Nah, kemudian berusaha untuk menyembunyikan kebohongannya. Jangan sampai orang yang dibohong itu tahu kalau dia sedang dibohong. Dan itu energinya banyak yang dikeluarkan, sia-sia. Nah nanti ketika kebohongannya itu terbongkar, nah habislah dia. Karena itu orang yang bohong itu sesungguhnya energi yang terbuang banyak, bebannya itu berlipat-lipat. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang munafik itu tersiksa karena semua kebohongannya itu membebani dia. Nah, fazadahumullahu marado, Allah menambah keraguan. Jadi semakin kuat keraguannya, kemunafikannya, rasa sakit dan ketakutannya, karena sudah sunatullah bahwa keburukan akan ditambah dengan keburukan, sedangkan kebaikan akan ditambah dengan kebaikan. Nah, azabun alim, azab yang amat pedih menimpa jiwa ketika berada di dunia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati yang berpenyakit itu ragamnya seperti ini. Kalau dari aspek sifat orang munafik jelas, kalau bicara berdusta, kalau janji mengingkari, kalau dipercaya berkhianat. Ditambah lagi kalau berdebat curang, mau menang sendiri. Itu tabiatnya orang munafik. Nah, kalau itu ada, waspada bahwa seseorang sedang mengidap penyakit hati. Sedangkan menurut Rasulullah SAW, hati yang berpenyakit itu beliau istilahkan dengan amrodul qulub, hati yang banyak penyakitnya. Jadi tidak hanya satu penyakit, tapi banyak penyakitnya. Misalnya kufur nikmat, sombong, membangga-banggakan, bersaing tidak sehat, suka menjatuhkan dengki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan At-Tabrani dari Abu Hurairah dengan sanad yang bagus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sayusibu ummati daul umam, akan menimpa umatku penyakit umat, daul umam. Mengapa tidak amradul qulub? Tapi beliau sebut daul umam, penyakit umat. Artinya penyakit ini sudah mewabah, sudah bersifat komunal, bukan sekedar dialami oleh individu-individu, tetapi sudah menjadi pandemi penyakit umat. Sehingga beliau menyebut sayusibu ummati daul umam, akan menimpa umatku penyakit umat. Padahal sesungguhnya penyakit ini datangnya dari individu. Karena saking banyaknya individu yang mengidap penyakit itu, oleh Rasul disebut daul umam, penyakit umat. Para sahabat bertanya, qala wa ma daul umam ya Rasulullah? Penyakit umat seperti apa wahai Rasulullah yang bakal menimpa umat kita kelak? Qala al-azliru wal bataru wat takasur wat tanafusu fid dunya at-tagalud at-tahasud hatta yakunal baghyu sumal haraj. Itu wujud penyakit umat yang menimpa umatku. Pertama, kufur nikmat, mengingkari anugerah Allah, mendustakan anugerah Allah, bahkan menjadikan anugerah Allah itu sebagai media maksiat, dosa dan kemungkaran. Itu kufur nikmat. Yang kedua, wal bator, sombong, angkuh, arogan. Yang ketiga, at-takasur, suka membangga-banggakan, ya, membanggakan keturunannya, kekayaannya, membanggakan ilmunya dan lain-lain, peranannya, jasanya dan seterusnya. Itu membangga-banggakan. At-tanafusu fid dunya, bersaing tidak sehat. Jadi ada persaingan yang tidak sportif, itu mesti dikendalikan oleh daul umam, oleh penyakit umat. Mestinya hidup ini kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun orang yang penyakitan hatinya berpenyakit itu justru fastabiqus sayyi'at, berlomba-lomba bersaing dalam kejahatan, kejelekan. Suka menjatuhkan, at-tabawud, suka menjatuhkan, suka menggunting dalam lipatan, menusuk teman seiring dan menjegal, mensliding, itu tabiat orang yang hatinya berpenyakit, amradul qulub. Dan Rasulullah menyebut penyakit hati yang paling berbahaya itu at-tahasud, dengki. Sehingga di ujung hadis itu Rasul menutup dengan kalimat yang sangat ya, bersifat peringatan keras gitu. Hatta yakunal baghyu sumal haraj. Kalau dalam kehidupan masyarakat itu dihuni oleh orang-orang yang hatinya berpenyakit, maka masyarakat sulit untuk dibimbing, sulit untuk dibina. Mengapa? Karena masing-masing individu cenderung mengekspresikan penyakit hati mereka masing-masing. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau orang itu mengekspresikan sifat kufur dalam kehidupannya, wala in kafartum inna azabi lasyadid, dampaknya itu. Jadi kalau dalam komunitas masyarakat itu yang ditampilkan itu sikap kufur, ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid, kacau. Karena azab Allah itu turun bagi mereka yang kufur. Demikian pula daul umam, yang pertama kufur nikmat, yang kedua sombong. Kalau masing-masing orang itu menunjukkan kesombongannya, menunjukkan arogansinya, hubungan sosial
tidak harmonis. Karena apa? Gak ada orang itu yang nerimo disombongi, itu enggak. Semua orang itu punya punya kebutuhan untuk mendapat perlakuan yang ramah, santun, penuh persaudaraan. Tapi kalau ketemu dengan sikap-sikap sombong itu nggak ada yang bisa terima. Nah Bapak Ibu, kalau dalam kehidupan itu kesombongan yang ditampilkan, maka interaksi sosial menjadi tidak harmonis. Apalagi masing-masing suka membangga-banggakan, ya wujudnya ria, pamer, dan itu menghanguskan seluruh amal ibadah. Nggak ada artinya dia dapat Allah. Apalagi kemudian terjadi fastabiqus sayyi'at, terjadi persaingan yang tidak sehat. Ditambah lagi ya saling menikam, ditambah lagi dengki. Maka betul di ujung hadis itu Rasul menyatakan hatta yakunal bagyu sumal haraj. Jadi kehidupan manusia itu menjadi kacau karena masing-masing orang mengekspresikan penyakit hati mereka masing-masing, sehingga sulit untuk dibina, diarahkan, dibimbing, karena lebih menikmati ekspresi amradul qulub yang dalam kehidupan. Nah Bapak Ibu, inilah bahayanya kalau hati itu mengidap penyakit, dan lebih bahaya lagi kalau fazadahumullahu marad. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang mari kita dalami mulai ayat 8 sampai ayat 16. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kejahatan sifat munafik. Jadi kejahatan orang munafik itu ditampilkan oleh Allah mulai ayat 8 sampai dengan ayat 16. Sedangkan Allah menyebut orang kafir itu hanya beberapa ayat. Dalam surat Al-Baqarah awal-awal itu kan Allah menunjukkan siapakah orang bertakwa itu. Setelah itu siapakah orang kafir itu, baru kemudian orang munafik. Nah ayat yang menyebut tentang munafik itu paling banyak. Bapak Ibu, pertama, orang munafik itu menampakkan keimanannya tapi menyembunyikan kekufuran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Allah menunjukkan pertama kali dalam surat Al-Baqarah itu bahwa orang munafik itu seakan-akan menunjukkan dirinya orang beriman, tapi hakikatnya dia itu menyimpan kekufuran. Sehingga tampilan casingnya saja casing mukmin, tetapi hatinya masih kufur. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi ketika berhadapan itu berwajah senyum, berwajah ramah, tetapi di belakangnya itu ada upaya untuk menikam. Nah seperti ini, ketemu jabat tangan, tetapi tangan sebelahnya sudah menyimpan pisau untuk saling menusuk. Nah Bapak Ibu, kemudian menipu dirinya sendiri. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka itu sesungguhnya hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Jadi sesungguhnya begini Bapak Ibu, orang merugikan orang sesungguhnya sama dengan merugikan dirinya sendiri. Orang bohong kepada orang sesungguhnya sama dengan bohong terhadap dirinya sendiri.
Jadi apa yang ditanam itu nanti akan berbuah, akan panen. Jadi siapapun yang melakukan penipuan terhadap siapapun, hakikatnya dia itu menipu dirinya sendiri. Karena dampaknya akan ditanggung. Kalau yang ditipu itu tidak rela, nanti di akhirat dia nuntut. Dan kalau di akhirat dia nuntut untuk dikembalikan apapun yang ditipu, tidak ada barang yang bisa dikembalikan dia. Lantas seperti apa mengembalikan barang-barang yang hasil tipuan? Yang ambil amal soleh, ambil pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, dibayarkan kepada mereka yang dirugikan. Jadi mantulnya itu kepada dirinya sendiri. Ketiga, lempar batu sembunyi tangan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Jadi kepandaian berargumentasi untuk mengelabui kerusakannya itu pinter. Jadi pinter bersilat lidah, sehingga selalu juara pencak silat lidah. Jadi kalau diajar untuk ayo bangun, ayo, padahal sebenarnya grogi. Kita ini selama ini kan nggak pernah ada berita raja hutan menjual hutan. Nggak ada raja hutan melakukan illegal logging. Jadi yang melakukan illegal logging, yang jual-jual hutan itu adalah manusia, orang-orang yang hatinya berbeda. Dan setiap muncul berbagai macam kerusakan alam, ya dampaknya mesti fatal. Jadi kalau bukit-bukit, hutan-hutan digunduli, ya yang terjadi adalah kerusakan ekosistem. Kira-kira gambarannya begini, Pak. Sekarang ini tidak hanya lempar batu sembunyi tangan, tapi juga sembunyi muka. Jadi sudah nyebar fitnah, sudah nyebar sara, sudah nyebar hoax. Nah, kalau dituduh, ya sudah, tidak hanya lempar batu sembunyi tangan, tapi juga sembunyi muka. Bukan saya dan seterusnya. Saya tidak bertanggung jawab atas itu. Nah, ini gambarannya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menganggap orang mukmin itu bodoh. Jadi orang munafik itu berdasarkan Al-Baqarah 13, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu, mereka katakan anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Nanti berbahaya sekali Bapak Ibu kalau penyakit-penyakit hati seperti ini berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kemudian bermuka dua. Jadi orang munafik itu bermuka dua, tergantung situasi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka,
Mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanya berolok-olok. Jadi bermuka dua itu muka yang berwatak pelin-pelan, muka situasi, muka kepentingan. Dan di ayat lain Allah yastahzi'u bihim wa yamuddu fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini kalau kita jadikan alat pandang untuk mencermati situasi kehidupan bangsa kita. Bangsa kita sekarang ini kan punya kegiatan baru, olok-olok agama, olok-olok Al-Quran, olok-olok Nabi gitu ya. Jadi yang baik-baik sekarang ini jadi olok-olok, jadi bahan hinaan, jadi bahan caci makian. Nah sesungguhnya kalau ayat ini kita buat sebagai alat pandang sudah cukup nyata. Berarti apa? Benar ayat ini. Karena dibenarkan oleh fakta yang berkembang. Jadi orang munafik itu kerjanya cuma mengolok-olok saja. Rasul itu manusia yang direkomendasi oleh Allah. Tentu beliau manusia sempurna. Ditambah lagi Rasul itu orang yang maksum, dijaga Allah agar tidak salah, tidak berbuat dosa. Nah, di zaman sekarang setingkat Rasul itu dia jelek-jelekan. Ya termasuk yang buat karikatur Rasulullah itu. Padahal Rasul itu yang milih Allah, yang merekomendasi itu Allah. Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti aku. Jadi akhlak Rasul itu akhlak yang recommended, yang merekomendasi itu Allah. Nah kok manusia di akhir zaman ngejek-ngejek Rasul, menghina-hina Rasul, mengolok-olok Rasul. Dan anehnya itu dilakukan oleh orang Islam sendiri, hanya ingin mendapat sebuah pengakuan. Nah maka sesungguhnya orang-orang munafik itu selalu bermuka dua, di mana dia mengatakan apa dan di tempat lain harus mengatakan bagaimana. Allah menyebut lagi dalam surat An-Nisa ayat 141, yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, wahai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan, kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, An-Nisa 141 ini melengkapi karakternya orang munafik, karakter orang yang hatinya berpenyakit. Yaitu apa? Ya selalu bermuka situasi. Jadi kapan harus berwajah hitam dan kapan harus berwajah. Demikian pula wajahnya itu penuh topeng, sehingga sering buat topeng yang jumlahnya banyak. Jadi kolektor topeng orang munafik, kolektor topeng. Nah, dan ya inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang munafik itu oleh Rasul disebut orang yang bermuka dua. Tapi di zaman akhir seperti sekarang ini bukan bermuka dua, tapi dosa muka, mukanya sedoso.
Jadi bukan hanya 2 muka, tapi sedoso muka. Nah, Bapak Ibu sudah luar biasa sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kondisi orang munafik seperti apa? Ini Allah menyebut ulaika alladzina starawud dolalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Jadi kerugian bisnisnya itu bisnis yang merugikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kondisi orang munafik itu karena menjual kebenaran untuk membeli kesesatan, Allah berikan gambaran masaluhum kama salillatis tauqadanaron falamma adoat ma haulahu zagallahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka adalah seperti orang-orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinarinya dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Nah, kemudian sumum bukun umyun fahum la yarji'un. Karena perilakunya seperti itu, maka mereka itu dikategorikan oleh Allah, mereka itu tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Nah, ini bernada vonis dari Allah bahwa agak susah membawa orang munafik ke jalan yang benar. Lebih mudah membimbing orang kafir untuk menjadi mukmin daripada membimbing orang munafik untuk kembali ke jalan yang benar. Bukan agak susah meyakinkan bahwa susah meyakinkan kelelawar bahwa siang itu terang. Karena tidak mungkin kelelawar itu bisa yakin bahwa siang itu terang. Mengapa? Karena dia sudah berada di zona nyaman di dalam kegelapan, sehingga dia memandang kegelapan itu adalah terang. Sedangkan terang itu nggak bisa dilihat karena nggak kuat, karena sudah terbiasa di zona kegelapan. Nah, orang munafik yang sudah berada di zona nyaman dengan kemunafikannya, kayaknya ya ini sumum hukmun umyun fahum layar jibu. Tidak mudah diajak ke jalan yang benar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jeleknya orang munafik itu karena muzabzatin. Jadi dikatakan beriman, dia bukan beriman. Dikatakan kafir, dia juga bukan kafir. Karena itu jeleknya melampaui orang kafir, orang munafik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, au kasoyibin minas sama fihi dzulumatu waratun wabatun. Atau gambaran dari Allah menunjukkan seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, gurub dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gambaran dari Allah tentang orang munafik ini seperti kalau kita dulu belum ada listrik masuk desa. Di desa yang belum ada listrik itu, kalau hujan lebat, angin, kemudian ada kilat, ada guntur, kita ini kalau jalan malam itu menunggu kilat agar jalan kelihatan. Kalau sudah nggak ada kilat, diam dulu, takut ada apa gitu. Ya, untung bagi mereka yang punya senter, itu hanya orang kaya yang bisa beli senter itu. Kalau orang desa yang miskin itu ya oncor Pak, obor itu dari bambu atau dari apa gitu.
atau lampu oblek itu ya. Nah, sebenarnya orang munafik itu jadi dia selalu menunggu kilat dalam kondisi ketakutan, hujan lebat, guntur, angin. Nah, itu dia kalau berjalan itu tertatih. Dan gambaran itu akan dialami baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tipologi hati yang kedua yaitu fi qulubi maradun tadi, hati yang berpenyakit itu, maka jangan membiarkan penyakit itu berkembang. Hidup ini jangan merawat penyakit, tapi merawat sehat. Maka setiap ada benih-benih kemunafikan yang muncul dalam diri seseorang harus segera diterapi. Terapinya seperti apa? Fa'at ba'asa baba. Kaji sebabnya apa, lantas ikuti sebab itu. Kalau kemunafikan itu terjadi, misalnya terjadi karena demi mencari keuntungan, bohong-bohong dikit nggak apa-apa. Apalagi zaman gini, jangankan cari yang halal, cari yang haram saja susah. Nah, itu kan argumentasinya kan begitu. Kalau seperti itu, kita harus kembali. Kalau sebab dia munafik itu seperti itu, maka kita harus memberikan solusi. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini salah satu contoh aja. Contoh terapinya. Kalau seperti itu argumentasinya dia sehingga menjadi orang munafik, harus kita berikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan makhluknya ini tanpa rezeki. Sampai makhluk yang tidak bisa mencari rezeki itu dijatah oleh Allah agar tidak mati kelaparan. Jadi menarik cerita Rasul ketika beliau itu kan pernah ngundang sahabat untuk diajak makan bersama syukuran. Ada 2 orang sahabat yang melihat hidangan yang disajikan Rasul kayaknya kurang dengan jumlah yang hadir sekian. Nah, satu sahabat ini berinisiatif, saya tak pulang ambil makanan di rumah, diam-diam saya taruh di sini biar nanti tidak sampai kurang. Nah, Rasul melihat gelagat sahabat itu langsung dipersilakan. Tafadhol itu silakan, alat TV seadanya. Ternyata semua yang hadir itu kenyang dan masih sisa, masih kurang. Begitu selesai sholat Nabi, 2 sahabat tadi dilihat Rasul berjamaah. Rasul menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman itu pernah selesai sholat di tepi pantai, melihat ada semut membawa daun menunggu katak. Begitu katak datang, semut itu naik di punggungnya katak sambil membawa daun. Nabi Sulaiman heran, apa yang dilakukan 2 hamba Allah. Nah, kemudian menyelam, ditunggu sama Nabi Sulaiman. Begitu katak sama semut ini muncul di permukaan laut, ditanya, apa yang kalian lakukan? Semut menjawab, saya diutus Allah untuk ngirim daun sebagai makanan ulat yang hidup di dasar laut. Sedangkan di dasar laut nggak ada daun untuk dimakan ulat. Setiap hari saya harus ngantar itu agar dia tidak mati kelaparan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Sulaiman kemudian terkagum-kagum. Sedemikian concern Allah di dalam memberi perlindungan kepada hambanya, kepada makhluknya agar jangan sampai mati kelaparan. Karena di dasar laut tidak tersedia makanan. Nah, ceritanya panjang dan akhirnya Rasul mengambil pelajaran.
Jadi kalau setingkat ulat saja tidak ada makanan Allah kirim, apalagi Nabi dan Rasul. Kekurangan apapun tidak akan membawa Nabi dan Rasul itu mengalami kesulitan. Nah, karena itu jangan pernah takut dengan rezeki. Jangan pernah takut dengan rezeki. Yang penting usaha mencari. Jangan sampai nunggu rezeki itu turun, tapi berupayalah, berikhtiarlah mencari rezeki. Memang wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tetapi rezeki itu harus dicari. Makanya kemudian dalam filsafat Islam dikatakan al ilmu bita'allumi, al hilmu bitahallumi. Ilmu itu didapat lewat belajar, sedangkan harta didapat lewat usaha. Kuncinya apa? Rajin. Yang rajin belajar dapat ilmu banyak, yang malas belajar ya tidak pinter-pinter. Yang rajin bekerja dapat harta banyak, yang malas bekerja ya dari mana dapat rezeki? Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terapinya seperti itu. Jadi kalau munculnya kemunafikan itu dicari sebabnya apa? Nah, kita kemudian fa'at ba'a sababa. Nanti Bapak Ibu baca surat Al-Kahfi, kan banyak fa'at ba'a sababa, fa'at ba'a sababa. Nah, itu petunjuk Allah bahwa kita ini dalam menghadapi apapun cari dulu sebab musabab. Setelah itu solusinya ya dari sebab itu. Dari sebab. Sementara ini yang dapat saya sampaikan, materi kita masih panjang. Tipologi hati saja kita baru nyampe 2. Kita akan teruskan dengan takmal qulub insyaallah bulan depan. Tahun depannya baru kita qalbun maut. Nah, qalbun maut itu agak panjang karena saya harus menerangkan tentang ciri-ciri hati yang mati, sebab hati mati apa, cirinya kayak apa, terapinya seperti apa. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya aturkan dalam kajian pagi ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, membimbing kita, jangan sampai muncul ciri-ciri orang munafik. Kalau ada yang mau tanya, saya persilakan. Barangkali ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Iya, alhamdulillah sudah jelas. Tadi banyak yang mandu-mandu. Tidak tahu mandu-mandu. Paham apa? Demikian Bapak dan Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa